Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah yang sebenarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali oleh kepada Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kebaikan Allah itu kita pandang dari sudutnya yang materi. Allah itu baik kalau kita punya materi yang lebih. Sementara kalau sekedar itu kebaikan Allah, terlalu sedikit orang yang mendapatkannya. Padahal kebaikan Allah itu tidak pernah berhenti dan meliputi seluruh makhluk yang hidup ini. Untuk itu mari kita melihat kebaikan Allah dalam bentuk yang lain. Harta, jabatan, status sosial yang tinggi itu memang kebaikan dari Allah. Tapi tidak terbatas itu. Ada kebaikan-kebaikan Allah yang non materi, yang malah justru itulah pokok utama dari kebaikan Allah. Karena tidak semua, bahkan banyak kebaikan-kebaikan dunia dapat menjadikan keburukan di akhirat. Untuk itu ada hadis Nabi yang bisa kita jadikan bahan renungan dan introspeksi. Sungguh ada 4 kebaikan Allah yang dapat membawa kebaikan dunia dan akan membawa ke kebaikan akhirat. Yang pertama, beruntung orang apabila diberi kebaikan Allah berupa hati yang pandai bersyukur. Ada ungkapan hatiku rumahku. Artinya jika hati luas, rumah yang sempit terasa luas. Jika hati sempit, rumah yang luas bisa terasa sempit. Tidak mudah untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya tidak menghargai apa yang sudah dimiliki, terlalu fokus terhadap apa yang diharapkan, membandingkan diri dengan orang lain, terpacu untuk menjadi yang terbaik dan tidak ingin tersaingi. Wa in ta'adna rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Yang kedua, beruntung orang apabila diberi kebaikan Allah berupa lisan dan hati yang senantiasa berzikir.
menyebut nama Allah dalam artian yang seluas-luasnya, dan dalam segala keadaan selalu teringat dengan Allah. Sebut bukan sekadar sebut, menyebutnya, tapi yang keluar dari mulut dan lisan hanya ucapan yang Allah sayangi. Dimulai dari hal-hal yang kecil, memulai sesuatu pekerjaan, bismillah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Semua dikaitkan dengan Allah. Inilah zikir itu, hidup yang lalu dalam alur ketuhanan. Yang ketiga adalah beruntung orang apabila diberi kebaikan Allah berupa jiwa dan raga yang sabar dan tegar dalam menghadapi ujian kehidupan. Bahwa ujian hidup adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran manusia. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Yang keempat, beruntung orang yang apabila diberi kebaikan oleh Allah berupa istri yang solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Semoga nikmat dan kebaikan Allah yang telah diberikan Allah di dunia ini dapat menuntun kita untuk mendapatkan kebaikan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullahalazim. Subhanallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Musa
Allahu